Sobat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah kali ini menceritakan kisah Abu Jahal, sang Fir'aun kaum Quraisy, kebodohan yang berujung kehinaan. Setelah 3 tahun Rasulullah SAW melakukan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, maka tibalah saatnya dakwah dilakukan secara terbuka dan terang-terangan kepada penduduk Mekah. Namun, di antara penduduk Mekah ada seorang lelaki yang mengeluarkan protes yang teramat keras, dialah Abu Jahal. Abu Jahal yang mempunyai nama asli Amr bin Hisham, adalah seorang pemimpin penduduk Mekah yang senantiasa memusuhi umat Islam. Abu Jahal adalah putra dari Hisham bin Al-Mughirah dan Asma binti Mahribah. Ia merupakan keturunan suku Quraisy dari kaum Bani Makhzum. Abu Jahal lahir di Mekah pada tahun 570 Masehi dan meninggal pada tahun 624 Masehi. Pada saat Abu Jahal berumur kurang lebih 25 tahun, dia telah menempati posisi orang-orang senior, orang-orang yang penuh hikmah dan ilmu di kalangan masyarakat Quraisy. Abu Jahal telah berhasil diterima dan duduk bersama orang-orang senior di Darun Nadwah. Darun Nadwah merupakan tempat pertemuan tokoh-tokoh besar untuk memusyawarahkan suatu urusan bangsa Quraisy. Orang yang bisa masuk ke Darun Nadwah hanya orang-orang yang benar-benar berilmu, tokoh dan berpengalaman. Pada waktu itu, Abu Jahal memiliki kebijaksanaan, kecerdasan, dan pemahaman yang begitu mendalam, sehingga para tetua Quraisy mempercayai pendapatnya dan mengandalkannya sebagai anggota elit majelis mereka. Sehingga ia pun mendapat panggilan kehormatan, yaitu Abul Hakam, yang artinya Bapa dari Kebijaksanaan. Tetapi ketika Nabi Muhammad SAW dipilih sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing umatnya dari kegelapan, Rasulullah SAW memberikan julukan Abu Jahal, yang artinya Bapa Kejahilan atau Bapa Kebodohan. Gelar ini diberikan Rasulullah SAW karena kebencian, permusuhan dan kekejaman Abu Jahal terhadap Islam dan kaum muslimin. Mulut Abu Jahal tak pernah bisa berhenti untuk menghasut penduduk Mekah, agar tidak mempercayai segala ucapan Rasulullah SAW. Abu Jahal menganggap, Rasulullah SAW telah merusak kepercayaan dan tatanan kota Mekah. Penolakan Abu Jahal terhadap ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah, sesungguhnya hanya dilandasi oleh rasa persaingan antar suku. Abu Jahal yang berasal dari suku Bani Makhzum menuduh ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah adalah sebagai dalih untuk mengangkat Bani Hashim, yang merupakan suku asal keluarga besar Rasulullah SAW. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Padahal, jauh di lubuk hati Abu Jahal, ia begitu mengagumi Islam terutama pada ayat-ayat suci Al-Quran. Sebagai orang cerdas, Abu Jahal paham bahwa Al-Quran bukanlah kalimat biasa yang diuntai oleh manusia. Ia seringkali secara diam-diam mendengarkan Rasulullah SAW dan kaum muslimin melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Tetapi ternyata, tidak hanya Abu Jahal yang mengagumi Al-Quran, beberapa tokoh Quraisy lainnya termasuk Abu Sufyan bin Harb juga menyimpan kekaguman yang sama. Hingga keduanya, seringkali bertemu secara tidak sengaja. Namun mereka saling tidak mengakui dengan apa yang mereka lakukan. Mereka pun berjanji untuk tidak lagi mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran, akan tetapi mereka tetap saja di lain hari diam-diam melakukan hal yang sama. Abu Jahal sebenarnya tidak mampu membendung rasa cintanya pada Al-Quran. Akan tetapi egonya yang terlalu besar membuat hati nuraninya tertutup karena gengsinya untuk mengakui kenabian Muhammad SAW. Kebencian Abu Jahal terhadap Islam itu terganjal oleh Abu Thalib, salah satu paman Rasulullah SAW, yang juga merupakan salah seorang tokoh terpandang Quraisy. Maka, kebencian itu menjalar kepada ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya.
Pada suatu hari, ada seorang penggembala kambing bernama Abdullah bin Mas'ud yang memberanikan diri untuk membaca ayat-ayat Al-Quran secara lantang di depan Ka'bah. Abdullah bin Mas'ud seolah tidak memikirkan keselamatan dirinya demi berkumandangnya ayat-ayat Allah di hadapan para penduduk Mekah. Inilah yang membuat Abu Jahal seketika menjadi murka, saat mengetahui bacaan tersebut berasal dari ajaran yang dibawa oleh Muhammad SAW. Maka Abu Jahal dan beberapa tokoh Quraisy lainnya segera menghampiri dan melayangkan pukulan kepada Abdullah bin Mas'ud dengan bertubi-tubi. Tidak hanya sampai di situ, Abu Jahal juga semakin gencar memusuhi Rasulullah SAW dengan melakukan penghinaan secara membabi buta. Terlebih, setelah permintaannya kepada Abu Thalib untuk menyerahkan Muhammad SAW ditolak mentah-mentah. Bahkan tindakan Abu Jahal tidak lagi sebatas perkataan hinaan semata, Abu Jahal mulai menjurus pada penganiayaan fisik. Seperti pada saat Rasulullah dan para pengikutnya sedang melakukan sholat di depan Ka'bah, Abu Jahal menuangkan kotoran hewan kepada Rasulullah di saat sedang bersujud. Namun, perbuatan Abu Jahal itu sia-sia, karena Rasulullah SAW dan para pengikutnya tidak sedikit pun menunjukkan sikap gentar. Tindakan Abu Jahal ini justru memancing kemarahan Hamzah bin Abdul Muthalib yang juga merupakan salah seorang paman Rasulullah SAW. Hamzah yang pada saat itu belum beriman, kemudian datang menghampiri dan menghajar Abu Jahal karena tidak terima keponakannya dilecehkan di depan umum. Abu Jahal pun tidak dapat berbuat apa-apa, ia tidak membalas perlakuan Hamzah terhadap dirinya, namun Abu Jahal mengancam akan bertindak lagi jika berani melakukan ibadah lagi di depan Ka'bah. Peristiwa ancaman Abu Jahal ini pun menjadi asbabun nuzul turunnya sebuah ayat, agar Rasulullah dan para pengikutnya tidak mengindahkan apa yang diucapkan oleh orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka." Quran Surat Al-Insan, ayat 24. Benar saja, di saat Rasulullah SAW dan kaum muslimin kembali melaksanakan sholat di depan Ka'bah, Abu Jahal tak dapat membendung emosinya. Abu Jahal seperti sudah kemasukan setan, ia akan menginjak leher Rasulullah SAW, namun lagi-lagi tindakannya ini terhenti. Abu Jahal terlihat begitu ketakutan, ia melihat manusia bertubuh besar yang sedang bersama Rasulullah SAW. Sesungguhnya inilah salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW, yang tidak disadari Abu Jahal akibat kebodohan yang mengingkari hati nuraninya. Inilah seorang Abu Jahal, yang hatinya dipenuhi dengan kefanatikan yang berlebihan, sehingga menutup pintu hidayah masuk ke dalam hatinya. Setelah berulang kali gagal menghentikan dakwah Rasulullah SAW, Abu Jahal menggunakan cara lain. Ia tidak lagi fokus kepada Nabi Muhammad SAW, melainkan kepada para pengikutnya yang kebanyakan berasal dari golongan strata rendah. Maka Abu Jahal mulai melakukan penyisiran untuk menangkap para pengikut Rasulullah SAW yang tidak memiliki perlindungan. Di antaranya, pasangan Yasir dan Sumayyah binti Hayat, beserta anak mereka Ammar bin Yasir, yang biasa kita kenal dengan keluarga Yasir. Keluarga Yasir menjadi sasaran empuk kebiadaban Abu Jahal yang teramat kejam. Mereka dipaksa untuk meninggalkan ajaran Rasulullah dan kembali kepada ajaran nenek moyang mereka. Namun, Yasir dan Sumayyah tetap bertahan dengan keimanan sepenuh hati hingga mereka harus wafat sebagai syuhada pertama dalam sejarah Islam. Sementara Ammar bin Yasir yang tidak tahan dengan siksaan Abu Jahal terpaksa menyerah dan mengikuti kemauan Abu Jahal dengan tidak mengakui ajaran Rasulullah SAW. Abu Jahal pun merasa puas, kegembiraannya meluap-luap setinggi langit setelah berhasil membuat Ammar bin Yasir tidak berdaya.
Abu Jahal tidak menyadari bahwa ucapan Amr bin Yasir hanya sebatas di lisan saja, sementara di dalam hatinya tetap berpegang teguh pada keimanan yang telah melekat di relung hatinya. Melihat kondisi kaum muslimin yang semakin tertindas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke negeri Habasyah agar dapat beribadah dengan tenang. Namun Abu Jahal tidak tinggal diam, ia berusaha mencegah kepergian kaum muslimin. Bahkan, Abu Jahal sempat memukuli lagi Amr bin Yasir yang ingin ikut hijrah ke negeri Habasyah. Sekembalinya kaum muslimin dari negeri Habasyah, kota Mekah dirasakan semakin mencekam. Kaum muslimin yang baru saja tiba, lagi-lagi harus menghadapi penindasan dari Abu Jahal. Sementara kaum muslimin dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ikut ke Habasyah semakin ditekan, mereka diboikot, diasingkan, bahkan mereka tidak mendapatkan makanan. Kondisi yang memprihatinkan dialami oleh kaum muslimin termasuk anak-anak, mereka menderita kelaparan. Abu Jahal memperketat penjagaan agar kaum muslimin tidak mendapatkan bantuan dari siapapun yang akan mengirimkan makanan. Bagi siapapun yang terbukti memberikan makanan kepada umat muslim, maka tak ada ampunan baginya, Abu Jahal pasti akan memberikan hukuman kepada mereka. Setelah 3 tahun lamanya, aksi pemboikotan kepada keluarga besar Bani Hashim dan kaum muslimin pun berakhir. Akibat surat perjanjian pemboikotan itu hancur dimakan rayap. Lagi-lagi, upaya Abu Jahal untuk menghancurkan umat muslim mengalami kegagalan. Sebagai orang yang paling jahat dan keras memusuhi Islam, maka tak ada cara lain bagi Abu Jahal. Kali ini ia berencana untuk langsung menghabisi nyawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia sendiri yang mengusulkan dan memimpin langsung rencana pembunuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para pemimpin kabilah Quraisy lainnya. Abu Jahal mengusulkan agar setiap kabilah Quraisy mengumpulkan para pemuda mereka dengan dilengkapi pedang. Pemuda-pemuda tersebut diperintahkan untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara beramai-ramai. Dengan demikian Bani Hashim, yang merupakan suku asal keluarga besar Rasulullah tidak akan dapat menuntut balas kepada semua kabilah secara bersamaan. Maka di suatu malam tepat sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, Abu Jahal memimpin para pemuda Quraisy untuk mengepung rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata, Allah telah membutakan penglihatan mereka, hingga tak ada satupun dari mereka yang mengetahui bahwa Rasulullah keluar dari rumahnya. Bahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat menaburkan pasir di atas kepala mereka. Berkaitan dengan peristiwa inilah maka turunlah sebuah ayat yang menjadi asbabun nuzul firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya." Quran Surat Al-Anfal, ayat 30. Abu Jahal dan orang-orang Quraisy yang mengepung rumah Rasulullah terus saja menunggu waktu yang tepat. Hingga datang seorang lelaki yang menghampiri mereka dan mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah pergi melewati mereka. Tidak percaya dengan apa yang dikatakan lelaki tersebut, maka Abu Jahal pun langsung memeriksa masuk ke dalam rumah. Benar saja, yang ia dapati hanyalah Ali bin Abi Thalib yang sedang tertidur. Abu Jahal yang semakin penasaran, ia segera mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumah sahabat dekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Namun, ia juga tidak berhasil menemukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maupun Abu Bakar. Ia hanya menjumpai putrinya, yakni Asma binti Abu Bakar.
Abu Jahal semakin naik pitam, ia pun segera melakukan pengejaran hingga ke Gua Sur. Setiba di Gua Sur, Abu Jahal tak yakin bahwa Rasulullah berada di gua tersebut, karena di dalam mulut gua terdapat sarang laba-laba yang tidak memungkinkan orang masuk ke dalamnya. Padahal, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar bersembunyi di dalam Gua Sur bersama Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya, Abu Jahal kembali ke Mekah dengan tangan kosong. Rencana untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun gagal total. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya tiba di kota Madinah dan membangun peradaban baru bersama kaum muslimin. Sampai setahun kemudian kaum Quraisy dikejutkan dengan beredarnya kabar dicegatnya kafilah dagang Quraisy, pimpinan Abu Sufyan bin Harb oleh kaum muslimin. Abu Jahal yang mendengar kabar ini segera memanfaatkan kesempatan ini untuk menggerakkan masyarakat Mekah agar membalas tindakan kaum muslimin. Akhirnya terkumpullah pasukan yang siap berangkat ke lembah Badar. Tetapi sesampainya di Badar, suasana sudah kembali menjadi tenang, karena antara kaum muslimin dan khalifah dagang Quraisy tidak ada lagi perselisihan. Di saat kaum Quraisy ingin kembali ke Mekah, Abu Jahal justru mencegahnya. Abu Jahal terus menghasut kaum Quraisy untuk mengurungkan niat mereka kembali ke Mekah dan peperangan harus terus berjalan, karena inilah satu-satunya kesempatan untuk mengakhiri umat Islam. Kesombongan telah menguasai Abu Jahal. Dengan 1000 pasukan bersenjata lengkap, ia sangat yakin dapat menghabisi Rasulullah dan kaum muslimin yang saat itu hanya berjumlah 300 orang. Namun, di lembah Badar inilah peperangan perdana antara kaum muslimin dan kaum Quraisy. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kuasanya. Pasukan kaum muslimin yang berjumlah 300 orang semula menerapkan strategi bertahan, kaum muslimin hanya menunggu kaum Quraisy berlari menyerang mereka. Strategi ini diterapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena jumlah lawan lebih banyak 3 kali lipat. Abu Jahal sang pimpinan kaum Quraisy yang begitu yakin dapat menghabisi kaum muslimin justru menjadi kewalahan. Apalagi kaum muslimin begitu mengincarnya, karena kebenciannya yang begitu besar terhadap Islam. Akan tetapi, Abu Jahal tetaplah Abu Jahal, meskipun keadaannya telah terjepit sekalipun, kesombongannya tetap ia tunjukkan dan tidak ada sedikitpun kalimat yang menunjukkan bahwa ia menyerah. Tidak henti-hentinya Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab dan yang lainnya menebaskan pedang-pedang mereka. Satu sabetan pedang pasti disertai teriakan kaum Quraisy yang meregang nyawa. Semakin banyak korban, semakin menciutkan nyali pasukan Quraisy. Abu Jahal berhasil dilukai oleh Muadz bin Amr dan Muawidz bin Afra, pemuda Ansor dari Madinah. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghendaki agar tidak mematikan Abu Jahal seketika. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya terkapar dalam keadaan paham dan sadar untuk memperlihatkan pada kedua matanya apa yang membuatnya sampai kepada derajat yang rendah dan hina. Setelah itu muncul Abdullah bin Mas'ud untuk meregang nyawanya. Abdullah bin Mas'ud berdiri di atas dada Abu Jahal, menginjaknya serta memukulnya dengan sekuat tenaga. Seraya mengabarkan bahwa kemenangan telah ditetapkan untuk umat Islam, serta kekalahan dan kehinaan telah ditetapkan pada orang yang berpihak pada kaum musyrikin. Abu Jahal sang Fir'aun di umat ini masih saja menunjukkan kesombongannya. Abu Jahal yang seorang pemuka Quraisy, sangat marah ketika dadanya yang terhormat diinjak dengan hina oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud tidak banyak berkata, ia mengambil pedang dari tangan Abu Jahal lalu memenggal lehernya sampai kepala Abu Jahal terputus.
Inilah sebuah bentuk penghinaan dari Allah Azza wa Jalla terhadap seorang yang sombong dan sangat kejam menyakiti kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan Abu Jahal tidak tewas oleh Muadz bin Amr dan Muawidz bin Afra. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar orang yang menghentikan hembusan nafas terakhir Abu Jahal adalah seorang penggembala kambing yang dahulu pernah dihina dan disiksa, Abdullah bin Mas'ud. Kemudian kepala Abu Jahal diserahkan kepada Abdurrahman bin Auf, lalu dibawanya ke tenda Rasulullah SAW berada. Mayatnya dilemparkan ke dalam sumur tempat mayat-mayat kaum musyrikin dilemparkan, yakni sumur Badar. Wallahu a'lam bishawab.